Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Maulana Mulyawan dari kelas PAI 3B, ingin menyelesaikan tugas dari Pak Masyuri. Oke, saya mulai terlebih dahulu sebelum memasuki kerajaan-kerajaan. Dahulu Indonesia itu sebelum masa kemerdekaan atau sebelum masa penjajahan itu ada, Indonesia atau dulunya disebut Nusantara itu banyak sekali kerajaan-kerajaan, antara lain itu kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam. Kerajaan Islam hadir sebagai kerajaan paling akhir di Nusantara dan tersebar ke berbagai penjuru negeri. Kerajaan Islam di Jawa tercatat sebagai kerajaan yang paling jaya pada masa lampau. Pada awal masuknya Islam ke tanah air itu ada sejumlah kerajaan Islam yang berkembang di berbagai daerah juga. Salah satunya itu di Pulau Jawa. Kerajaan tersebut bahkan cukup berpengaruh juga untuk membantu dalam penyebaran agama Islam melalui banyak peperangan di dalamnya. Terus lanjut, yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1475 sampai 1554 setelah hancurnya kerajaan Majapahit. Dan kerajaan Demak itu bisa dibilang kerajaan pertama yang kerajaan yang bercorak Islam. Terus pemimpinnya itu raja pertama kerajaan Demak bernama Raden Fatah atau dijuluki dan memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah sendiri memerintah kerajaan Demak dari tahun 1500 sampai 1517 Masehi, di mana Raden Fatah merupakan salah satu keturunan raja terakhir dari Brawijaya V dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak di bawah pemerintahan Raden Fatah mengalami perkembangan pesat karena luasnya daerah pertanian sebagai penghasil beras. Selain itu, Demak juga tumbuh menjadi kerajaan maritim karena letak kerajaan yang berada di jalur perdagangan antara Maluku dan Malaka. Nah, karena hal itulah kerajaan Demak disebut sebagai kerajaan agraris maritim dan juga memiliki beberapa barang ekspor, di antaranya madu, beras, dan lilin. Kerajaan Demak ini perkembangannya sangat pesat yang dipimpin oleh Raden Fatah. Terus wilayah kekuasaan kerajaan Demak itu meliputi wilayah Jepara, Sedayu, Palembang, Tuban, Jambi, dan berbagai daerah di Kalimantan. Cukup luas juga kerajaan Demak ini. Dan kerajaan Demak selain menjadi pusat perdagangan juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Karena kerajaan Demak ini banyak sekali pusat penyebaran agama Islam, terutama bagi Wali Songo. Oke, selanjutnya Kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram atau disebut bisa Kerajaan Mataram Islam sebagai kerajaan berdiri setelah runtuhnya kerajaan Demak, di mana raja pertama kerajaan Mataram Islam ini yaitu Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah kerajaan Mataram sampai ke Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan juga Tuban. Selain itu, Sultan Agung juga melakukan perlawanan terhadap VOC yang saat itu melawan penjajah yang menjajah Indonesia.
dengan melakukan 2 kali serangan ke Batavia pada 1628 dan 1629. Mataram sendiri merupakan kerajaan agraris yang dimana banyak daerah-daerah kerajaan Mataram yang mengembangkan persawahan luas. Pada abad ke-17, Jawa menjadi lumbung padi yang memiliki hasil lain berupa gula, kayu, kapas, hasil palawija, dan kelapa. Bidang bangunan yang maju pesat di kerajaan Mataram ini berupa ukiran, lukisan, dan juga patung. Bisa disebut juga ya, kerajaan Mataram Islam ini banyak sekali perkembangan berupa gula, kayu, sembako, apa saja kebutuhan rumah tangga, dan bidang bangunan yang maju pesat seperti ukiran, lukisan, dan juga patung yang sangat. Terus bilang kemudahannya itu kerajaan Mataram menjadi dua, di mana sebelah barat menjadi kota Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur menjadi Kesultanan Surakarta. Lanjut yang ketiga, Kesultanan Mataram Islam ini yaitu Sultan Hadiwijaya. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah kerajaan Mataram sampai ke Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan juga Tuban. Selain itu, Sultan Agung juga melakukan perlawanan terhadap VOC yang saat itu melawan penjajah yang menjajah Indonesia dengan melakukan 2 kali serangan ke Batavia pada 1628 dan 1629. Mataram sendiri merupakan kerajaan agraris yang dimana banyak daerah-daerah kerajaan Mataram yang mengembangkan persawahan luas. Pada abad ke-17, Jawa menjadi lumbung padi yang memiliki hasil lain berupa gula, kayu, kapas, hasil palawija, dan kelapa. Bidang bangunan yang maju pesat di kerajaan Mataram ini berupa ukiran, lukisan, dan juga patung. Bisa disebut juga ya, kerajaan Mataram Islam ini banyak sekali perkembangan berupa gula, kayu, sembako, apa saja kebutuhan rumah tangga, dan bidang bangunan yang maju pesat seperti ukiran. Oke, cukup sudah sampai di sini. Tadi saya sampaikan terus kerajaan kemunduran Islam yang ada di Pulau Jawa dibagi menjadi dua, meliputi kerajaan Demak, kerajaan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta, dan sebelah timur menjadi itu saja yang saya sampaikan, Surakarta. Kalau ada kata salah atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.